Alhamdulillahirrahmanirrahim buat jamaah yang baru bergabung. Hari ini kita sedang membahas tema yang sangat bagus sekali yaitu khitan wajib atau sunnah. Nah makanya lanjut terus ya tausiahnya ya. Tadi sebelumnya guru-guru kita sudah menjelaskan bagaimana sih hukumnya wanita haruskah khitan atau tidak dan bagaimana perayaannya wajib atau tidak. Nah Ustadz Syam langsung menyambung ya tadi ya sebelum Langsung menyambung. iklan nih pertanyaannya. Kalau misalnya ada saudara atau kerabat kita yang baru mu'alaf di usia sudah dewasa atau sudah berumur, apakah dia tetap wajib untuk berkhitan? Mohon izin Ustadz Syam. Sampai guruku Ustaz Maulana, Ustazah Nada, Kak Aca, serta guru-guru kami bahkan Allah Subhanahu wa taala. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Amin 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 ya rabbal alamin. Berkali-kali kami bacakan doa memperlancar lisan ini karena bahasan kita kayaknya lumayan sensitif, takut terpeleset lidahnya. Jadi subhanallah, kalau laki-laki mu'allaf, ada teman kita misalnya datang, Ustadz Sam pengen masuk Islam ya, kemarin sempat juga ada teman yang mau masuk Islam ya, akhirnya kita syahadatkan, kita tuntun untuk bersyahadat, kemudian kita langsung menyampaikan, tidak langsung saya sampaikan masalah khitan ini karena takutnya belum kuat mentalnya untuk yang namanya menghadapi, wah ditakut-takutin. Kan teman-teman tuh biasanya kalau anak nongkrong gitu ya, ada temennya mau masuk Islam langsung dia tuh, lu kalau masuk Islam disunat dulu loh, lu kalau ini gini, lu kalau masuk Islam. Akhirnya dia berpikir, saya masuk Islam itu ku maaf dipotong, kalau saya keluar Islam bisa dipenggal kepalanya karena murtad. Jadi orang takut itu, masuk Islam salah, keluar Islam juga salah. Maka dipersiapkan mentalnya. Jadi banyak sekali kisah-kisah di zaman Rasulullah SAW, kisah-kisah seperti ini. Tidak ada juga ceritanya Rasulullah itu mengislamkan satu kampung. Kan orang-orang kan pada saat itu ketika Rasulullah datang, lalu mereka Islam beramai-ramai gitu ya. Jadi mu'allaf masal. Nggak ada tuh setelah itu langsung sunatan masal, nggak ada. Jadi nggak ada ceritanya Rasul datang ke suatu tempat, mengislamkan satu kampung, misalnya mereka berjumlah 100 orang, tiba-tiba Rasul, ya karena semua sudah bersyahadat langsung kita sunat 100 orang. Nggak ada ceritanya. Jadi kuatkan mental mereka dulu. Jadi subhanallah, kalau mereka mu'allaf, maka mereka diberitahu bahwa khitan itu adalah wajib. Khitan itu adalah wajib bagi laki-laki. Kenapa? Karena dia hendak melaksanakan sholat. Sholat itu syarat sahnya harus bersih daripada najis. Sedangkan ketika seseorang sholat belum dikhitan, maka masih ada najis yang menempel pada maaf kemaluannya. Maka subhanallah, jikalaupun ini kasus khusus ya, bukan berarti yang tadi bertanya anak SMA nggak mau sholat jadi nggak mau sunat akhirnya begini juga solusinya, enggak. Ini kalau mu'allaf gitu ya. Jikalaupun dia belum kuat mental untuk yang namanya khitan atau sunat, maka yang kedua opsinya setiap mau sholat, setiap mau berwudu, maka dia harus wajib untuk membersihkan maaf kemaluannya. Jadi maaf sekali disampaikan bahwa bagian itu harus benar-benar dibersihkan sebagaimana dia yang namanya membersihkan kotoran-kotoran setelah dia buang air kecil atau tohara atau istinja. Maka istinjanya harus lebih teliti dibandingkan orang yang sudah sunat. Jadi benar-benar harus teliti membersihkan semua kotoran-kotoran yang ada. Itu opsi kedua. Namun tetap untuk menyampaikan bahwasanya khitan itu wajib. Ini orang masuk Islam jangan ditakut-takutin. Orang masuk Islam di zaman Rasulullah SAW, mereka datang, ya Rasulullah ubayyuka ala sholatain, ya Rasulullah saya mau masuk Islam, saya cuma mau sholat 2 kali sehari, boleh enggak? Saya enggak sanggup 5 kali sehari. Kata sahabat, enggak ada diskon bro, harus 5 kali sehari. Kata orang ini, aduh males gue, saya cuma mau 2 kali sehari aja, boleh enggak? Kata Nabi SAW, ya udah boleh, yang penting masuk Islam dulu, jangan ditakut-takuti mentalnya. Akhirnya apa? Setelah dia 2 kali sehari sholat, mereka pun menikmati yang namanya 5 kali sholat. Nah pertanyaan selanjutnya, apakah khitan menjadi syarat wajib menikah bagi seorang mu'allaf? Karena dalam rukun nikah ini tidak ada. Maka subhanallah ditanyakan begini, ada wanita dilamar sama laki-laki. Ini buat teman-teman cewek yang ada di luar sana ya, teman-teman akhwat yang ada di luar sana. Kalau ada yang mau melamar lalu dia adalah dari kalangan non muslim dan dia berjanji mau masuk Islam, maka perlihatkan keseriusannya dengan cara minta dia berkhitan. Saya baru yakin kau masuk Islam kalau kau mau sunat. Kalau kau tidak mau sunat, saya tidak yakin. Saya mungkin ragu-ragu. Mungkin kau masuk Islam hanya karena mau menikahi saya.
Tapi kalau setelah kau sunat, maka saya baru yakin bahwa kau benar-benar masuk Islam. Bukan karena mau menikahi saya, tapi kau tulus mau masuk Islam. Jadi jadikan itu adalah syarat pranikahnya. Masya Wallahu ta'ala Allah. alam. Jadi balik lagi kita harus sabar-sabar ngasih edukasi juga ya Ustadz Syam ya. Namanya orang baru jangan Benar, dikagetin. Masya Allah. Makasih banyak Ustadz Sama-sama. Syam. Ya jamaah, ini sebelum kita lanjut ke tausiah guru-guru kita, ini ada sebuah video ya, peserta sunat massal yang hendak kabur. Ini dia tayangannya. Bocah peserta sunat massal ini kabur dari tenda operasi di halaman rumah dinas Bupati Bone Bolango, Rabu siang. Meski sudah diyakinkan dengan berbagai cara, ia terus meminta pulang, mundur dari kepesertaan ajang sunatan massal. Tak cuma di luar, suasana di dalam rumah dinas Bupati pun tak kalah riuhnya. Sejumlah anak peserta sunat massal ketakutan. Sebagian orang tua bahkan harus berjuang membujuk hingga menahan badan sang anak agar tak berontak saat menjalani khitan. Aduh kebayang sih itu aja, bapaknya pengen ngeliat muka anaknya, nggak tega dia. Saya kan punya anak cowok, gimana Iya, tuh? aduh. Kapan? Kelas 1 SD insya Allah 7 tahun ya tadi ya. Ya, aku Bayang. dulu sunat Gila. massal ya. Bayangin kita lagi nunggu antrian, teman kita yang baru selesai keluar nangis gitu. Betapa takutnya Terus kita mau masuk gitu. lagi, aduh Masya Allah. Dan biasanya yang temenin bapak-bapak ya, Iya, maksudnya ibunya benar. malah nggak Ibunya tega, nggak bapaknya yang kuat. temen masuk ya. Ustazah Masya Nada, Allah, ya. ini biar makin paham ya, maksudnya Iya. supaya nggak ada lagi ketakutan, nggak ada lagi keraguan. Sebenarnya dalam Islam apa saja sih ya kemuliaan yang didapatkan oleh laki-laki atau wanita jika melakukan sunat? Iya, Nah, baik, mohon makasih. izin, silakan Baik, Ustazah Nada. Makasih Kak Aca, Ustadz Syam, Ustadz Maulana izin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Shadaqallahul azim. Memang betul kata Ustadz Syam tadi, kita harus hati-hati menyampaikan mengenai masalah khitan ya. Karena ketika kita menyampaikan salah aja nih kepada jamaah, pasti pemahaman berbeda. Juga ketika kita menyampaikan kepada anak, kalau salah menyampaikannya anak jadi trauma ya. Apalagi kalau seandainya kita bawa anak kita kemudian ke satu tempat yang dimana ada anak lain yang sedang dikhitan keluar langsung nangis, udah trauma sendiri. Nah jadi memang pentingnya orang tua ini untuk mengatur kata demi kata ketika menyampaikan kepada anak khususnya laki-laki bagaimana nih manfaatnya khitan. Dan juga sebenarnya sekarang ini masalah khitan ini nggak seserem sebelumnya kayaknya ya, di beberapa tahun sebelumnya. Jadi 10 tahun terakhir kayaknya kalau misalkan mau khitan itu bahkan saya banyak banget teman-teman saya yang ketika anaknya khitan langsung bisa lari, langsung bisa berjalan, langsung bisa mohon maaf bisa pakai celana langsung gitu ya. Ini adalah kondisi yang sekarang ini makin canggih, insya Allah bisa kita komunikasikan kepada anak. Kenapa? Karena memudahkan kita untuk menjalankan syariat Islam yaitu melaksanakan khitan yang wajib. Dan kemudian tentunya kemanfaatannya ini yang harus menjadi semangat buat kita. Tentunya pertama yang mendasar adalah ketika kita mengkhitankan anak laki-laki khususnya karena memang hukumnya wajib, maka kita sudah menjalankan syariat dan menjalankan sunnah dari baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tentunya yang pertama ketika anak sudah dikhitan maka akan terjaga dia bersih. Kalaupun mohon maaf dia buang air kecil juga tidak menyisakan najis ya. Karena memang sekali lagi tadi sudah disampaikan Ustaz Syam bahwa ketika orang sholat bukan dari takbiratul ihram tapi dari wudunya. Tidak menjadi sholat kalau orang tidak sempurna wudunya. Dan memang syarat sah seseorang ketika dia sholat menjadi diterima sholatnya wallahu alam ini karena memang bersih tempat, bersih juga badan. Nah ini bisa dibayangkan kalau kita nantiin kasihan anak kita dan juga kan ketika anak beribadah akan berdampak kepada kita orang tua. Jadi satu tentunya selain menjalankan syariat bisa membersihkan, menjaga steril, bersih, sehat, insya Allah ini yang menjadi motivasi kita. Caranya tadi komunikasi yang baik, dengan bahasa yang baik. Kemudian juga, tapi alhamdulillah saya melihat akhir-akhir ini banyak anak yang bahkan minta untuk dikhitan. Sunat, Ya, Masya Allah. Jadi ini adalah satu perkembangan zaman juga. Jadi bukan orang tuanya yang pengen mengkhitankan anak, tapi anak tiba-tiba mama aku mau dikhitan. Alhamdulillah. Kenapa? Karena sudah ada pemikirannya bahwa khitan ini mau mendatangkan kebahagiaan buat si anak misalnya. Boleh juga ya Ustadz ya. Kalau seandainya kita nanti pokoknya kalau dikhitan mau apa?
mau dibeliin apa itu boleh aja. Kenapa? Karena memang untuk memudahkan. Kemudian yang kedua bagi si wanita tentunya mohon maaf sekali lagi, memang setiap syariat sunnah baginda Rasulullah SAW ini adalah mengandung dengan kebaikan. Seperti tadi Imam Syafi'i, memang hukumnya khitan bagi wanita adalah wajib. Tentunya imam mazhab yang lain, 3 mazhab yang lain juga hukumnya tidak diwajibkan. Tentunya ada hikmah yang terkandung di baliknya, yaitu yang pertama tentunya wanita. Kalau seandainya memang dikhitan di masa kecilnya, satu, wallahu alam, ini sesuai dengan yang disampaikan oleh baginda Rasul, bisa menjadi perbaikan akhlak. Ketika dewasa, akhlaknya akan terjaga. Satu. Kemudian yang kedua, ketika dewasa bisa lebih menjaga dan menahan hawa nafsu. Nah ini yang juga yang penting sekali sepertinya ya. Kemudian yang ketiga ada adab yang sepertinya diiringi gitu, dijaga. Jadi bisa menjaga adab. Kemudian tentunya kemuliaan perempuan ketika disunat ada kekhususan ya. Tapi kembali lagi seperti yang saya disampaikan di segmen pertama, kondisi sekarang ini ada sedikit pemahaman dari sisi medis. Wallahu a'lam bishawab, kita serahkan kepada Allah. Tentunya bukan kita mau melanggar untuk tidak kita menjalankan syariat, tapi karena kondisi saat ini yang memang dari sisi medis yang tidak memfasilitasi. Jangan kita salahkan siapa-siapa. Insya Allah niat kita serahkan kepada Allah. Allah akan berikan yang terbaik untuk anak-anak kita. Amin. Ya Rabbal Alamin. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah. Terima kasih banyak atas penjelasannya. Ustazah Nada ini benar-benar mengedukasi jamaah semuanya ya. Ya Ustadz Maulana, ini untuk lebih jelasnya. Ya. Nah ini kan tadi kita udah ngomongin khitannya, hukumnya, Jadi segala hari ini macamnya ya. praktek ya, praktek. Langsung praktek nih. Nggak bisa. Ustadz Maulana, ini sebenarnya ya, ini penting banget loh ya yang akan dijelaskan oleh Ustadz Maulana nih. Apa sih sebenarnya dalam Islam sendiri tata cara? Iya. Nah, dan adabnya dalam berkhitan baik maupun yang terlibat di dalamnya. Iya. Mohon izin Ustadz Maulana, silakan. Baik, makasih banyak izin Ustazah Nada. Ustazah, Bismillahirrahmanirrahim. Jamaah! Yeay! Oh jamaah! Yeay! Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah agama kita luar biasa. Banyak adab, banyak akhlak, banyak kemuliaan. Dan ketahuilah betul tadi kata Ustazah Nada, ini bahagian daripada melaksanakan syariat. Sekali lagi, ketaatan untuk menjalankan syariat. Maka kalau berbicara tentang khitan, ada nggak tata cara atau adabnya? Dan kalau berbicara tentang adab berkaitan dengan kemuliaan, berkaitan dengan akhlak. Ingat, undang-undang dari keputusan dari Majelis Ulama dilarang melarang. Dilarang melarang untuk khitan bagi perempuan. Kalau laki-laki semua sudah sepakat. Nah, dalam hal ini memang betul kata Ustazah Nada tadi bahwa dokter dilarang untuk mengkhitan. Ada sebagian dokter malah tidak mau, malah tidak menganjurkan untuk perempuan. Tapi dalam kategori ini diperbolehkan atau dianjurkan khitan, tapi dalam kategori kepada yang ahlinya. Sekali lagi, yang ahlinya. Kebetulan saya kemarin ada berapa kali pertemuan masalah khitan. Ya, masalah khitan. Ada 3 kali pertemuan saya membahas tentang khitan. Dan ini sangat penting. Ini sangat penting. Kalau perempuan itu bentuk kemuliaan, kalau laki-laki bentuk kesucian, kebersihan. Karena bagian dari syariat ini betul bisa mempengaruhi ibadah. Tidak sah ibadah seseorang kalau ada najis yang menempel pada tubuhnya. Bahkan mohon maaf saya harus sebutin ini. Orang yang pipis saja kadang-kala masih ada bonus. Udah berdiri, keluar lagi bonusnya. Bahkan dianjurkan betul-betul ada berdaham-daham. Kalau perlu total, ya bersih betul-betul gitu total. ya, Ustadz, ya. Nah kalau belum dihitan, utamanya laki-laki, ini pasti akan nempel. Aduh ya Allah ya Rabb. Pasti masih ada tertinggal di situ. Maka kalau berbicara ini yang wajib siapa? Maka harusnya muslim dan sudah balik. Jadi sebelum balik harusnya disegerakan. Dan untuk menjaga kehormatan karena berkaitan dengan kemaluan, maka kalau diadakan acara, sebaiknya acaranya tidak tersendiri, harusnya diikut sertakan dengan acara yang lain. Contoh acara masuk rumah berkaitan dengan khitan. Orang kawinan digabungin
dihitani di situ sekalian. Jadi tidak terlalu nampak. Karena ini apalagi kalau orang besar. Selamat ya udah dihitan anak SMA. Kan malu-malu. Jadi sebaiknya kalau masih kecil mungkin satu kebanggaan karena dikasih ampau, dikasih hadiah, diacarakan pengantin sunat. Tapi kalau udah dewasa dirahasiakan. Utamanya kalau perempuan dirahasiakan. Makanya kalau perempuan sebaiknya ketika masih kecil banget harus segera. Kalau anak perempuan saya alhamdulillah udah selesai semua. Tinggal satu Anwar, anak laki-laki saya. Ini selalu saya bujuk, insya Allah Januari ya nak. Amin. Januari ya, saya selalu bujuk. Tiap tahun saya selalu bujuk. Tiap mau lebaran mau nggak dihitan, nanti aja Abah. Saya berdialog karena betul saya beritahukan bahwa sekarang hitan ini tidak susah karena ada klep, ada laser dan sebagainya dan bisa langsung, bahkan betul ada celana yang khusus untuk itu dan ada di tata caranya. Ini harus dipraktekkan ini. Saya harus katakan, mohon maaf, kenapa banyak perempuan tidak mau hitan karena disebabkan ada fenomena yang terjadi di Afrika. Cara hitannya untuk perempuan sangat menyiksa sampai merusak. Tapi sebenarnya kalau perempuan cuma apa namanya? Ustazah, gitu ya. menggores, Disayat aja. Jadi tidak jadi sebenarnya tidak dihilangkan disayat. Kalau di Makassar kita itu biasanya cuma dikasih ayam. Jadi ayam matok, udah. Ayam patok. Dikasih beras di sini langsung dipatok. Tapi ada memang alatnya. Jadi ada memang alatnya dan jangan dipertontonkan, kasihan. Apalagi dikamerain, ya Allah, bikin malu-malu. Jangan. Dan kalau perlu, mohon maaf, yang hitan pegawainya sebaiknya tidak menceritakan. Ternyata, ada tai lalatnya. Enggak boleh diceritakan, dirahasiakan. Jadi betul-betul amanah. Apalagi Ya, jangan saya terus terang. apalagi jangan Instastory ya. Jadi Iya, masa di Instastory orang lagi bahaya tuh. Saya katakan Ngevlog. ada, bahkan saya ketemu Pak Prof dari Singapura. Dia Ya, berkata Ustaz. begini, sekarang di Amerika semua pada hitan anak-anak. Masya Allah. Bahkan mereka malu kalau tidak dihitan, padahal Ya. bukan muslim. Masya Allah ya, berarti ini benar-benar hikmahnya besar sekali ya Mas Ya, karena Latnya kebersihan. ya, karena kebersihan sebenarnya. Masya Allah, makasih banyak Ustadz Maulana ya. Ustadz Syam, ya sekali lagi jamaah jangan di story atau di vlog ya kalau lagi hitam ya. Ustadz Syam, ini apakah benar ya ada doa-doa khusus yang bisa dibaca oleh orang tua, bahkan orang-orang yang mau melaksanakan sunat atau khitan? Mohon izin, silakan Ustadz Syam. Baik, tabik guruku Ustadz Maulana, Ustazah Nada, Kak Aca, serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau dikatakan doa khusus ya disebutkan ulama dalam beberapa kitab. Dalam kitab Hilyatun Nufus lil Aris wal Arus dituliskan bahwasanya ketika seseorang akan dikhitan, jadi sebelum khitannya mereka membaca atau orang tuanya membacakan baginya. Jadi doanya seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma hadhihi sunnatuka wa sunnatu nabiyyika. Salawatuka alaihi wa alih. Wattiba'un minna li nabiyyik bimasyiatika wa iradatika wa qada'ika li amrin aradtahu wa qada'in khatamtahu wa amri anfadhatahu wa alqatahu harral hadidi fi khitanihi wa hijamatihi bi amrin anta a'rafu bihi minni. Maka subhanallah ini doa yang jarang kita dengar karena nggak ada orang sunat berkali-kali. Ini cuma momen aja. Artinya ya Allah ini adalah sunnahmu. Artinya ini adalah perintahmu ya Allah. Dan sunnah para nabimu. Karena memang dari masa Nabi Adam alaihissalam tadi sudah disebutkan 15 orang nabi yang sudah terkhitan lahirnya. Ya, kemudian ada juga Nabi Ibrahim yang mengikuti syariat Islam, makanya dua pendapat mengatakan Rasulullah sudah terkhitan atau Rasulullah juga dikhitankan oleh kakeknya, dua-duanya adalah baik. Kalau kita mengatakan Rasulullah sudah terkhitan sebelum lahir, pas lahir udah terkhitan, maka itu adalah suatu karomah atau kemuliaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau Rasulullah dikhitan oleh kakeknya, itu juga satu kemuliaan. Artinya dia mengikuti syariat. Ya, dua-duanya keren. Jadi jangan mengatakan, oh kok lebih keren Nabi yang lain daripada Nabi Muhammad. Semuanya keren. Kenapa? Satunya keren karena mukjizat, satunya keren karena mengikuti syariat Islam, mengikuti syariat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka doanya tadi, ini adalah sunnahmu ya Allah dan sunnah para nabimu. Semoga rahmat tercurah kepada mereka dan keluarganya. Dan kami mengikuti nabimu ya Allah dengan kehendakmu dan qada'mu, dengan aturanmu ya Allah. Artinya kita berpasrah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa kita ini cuma ngikutin aturan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Karena sesuatu hal yang engkau inginkan. Bahwasanya sunat ini, khitan ini adalah engkau yang menginginkannya ya Allah. Dan juga sesuatu yang engkau tentukan dan engkau telah tetapkan ya Allah. Dan juga suatu perkara yang engkau laksanakan dan engkau merasakan padanya panasnya besi dalam khitan dan bekamnya karena suatu perkara yang engkau lebih tahu dari aku. Maksudnya kita mungkin melihatnya sakit, kita mungkin melihatnya sesuatu yang kasihan anak kita. Namun ternyata ini adalah perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang banyak kebaikan di belakangnya hanya terlihat sepintas saja depannya. Jadi buat teman-teman yang belum sunat, kami kasih tahu rahasianya, sunat itu nggak sakit karena dibius. Biasanya sakitnya itu pas ganti perban. Jadi pas ganti perbannya itulah yang sakit. Jadi nggak usah takut disunat, takutlah untuk ganti perban. Dan sekarang alhamdulillahnya udah nggak se ekstrim itu. Jadi subhanallah, doanya itu tadi dibacakan oleh orang tuanya. Dan yang kedua yang jelas jangan lupa untuk membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah, terima kasih banyak. Sama-sama Kak Ustadz Aca. Syam. Jadi buat jamaah jangan takut pada saat sunahnya ya. Ini pas buka perbannya justru harus Luar kita perhatiin, biasa. dibujuk Ini anak-anaknya. tekniknya. Oh, ada Ustaz Kalau ya? mau buka perban, Iya. dikasih air hangat di pinggiran perbannya itu. Supaya nggak perih ya. Iya. Masya Allah. Jamaah, ya ini jangan kemana-mana. Ini setelah ini Islam itu Indah akan mencoba menjawab pertanyaan jamaah yang ada di sosial media ya. Tetap di Islam itu indah. Jamaah, Alhamdulillah. alhamdulillah. Jadi Masya Allah. di